Minggu tanggal 7 ya? 8, 7 7,5 ya. Ya, kita akan mempelajari kitab Wahyu ya. Wahyu pasal yang ke-20. Pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian. Kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Ya. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Amin. Amin. Ya, di sini kita melihat tentang kerajaan 1000 tahun. Ya. Nah, banyak orang-orang juga menafsir kerajaan 1000 tahun itu nanti, ya, setelah ada antikris. Ya. Tetapi kalau kita lihat dalam tulisan Yohanes ya di Pulau Patmos, ya, itu banyak sekali tentang yang namanya gematria, sandi-sandi atau sandi Alkitab, atau dibilang gematria, tradisi kode-kode di zaman orang-orang Yahudi di sana. Ya. Dulu saya pernah punya buku tuh yang namanya Sandi-sandi Alkitab. Nah, itu banyak sekali dibukakan tentang hal itu. Nah, kalau kita lihat di sini ya, kerajaan 1000 tahun damai. Ya, coba kita lihat dulu di Lukas pasal 1 ayat 32. Lukas pasal 1 ayat 32. Boleh bacakan? Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ya. Lukas pasal 1 ayat 32 dikatakan ia akan menjadi besar. Ya. Akan disebut anak Allah Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, kerajaannya. Ya, jadi kerajaannya itu tidak berkesudahan sebenarnya, dari alfa sampai omega. Ya. Kerajaan Yesus tidak berkesudahan, jadi tidak bisa dikatakan dikotak-kotakan, apalagi dikotakan 1000 tahun damai gitu. Ada 1000 tahun damai, apalagi ada pengajaran yang mengatakan ini zaman Allah Bapa, ini zaman Allah Anak, ini zaman Allah Roh Kudus. Ya. Kalau kita melihat ayat ini, ya, kerajaan Yesus itu abadi, tidak berkesudahan.
tidak bisa dikotak-kotakan dan tidak bisa juga dibilang ini zaman Bapa, Anak, dan zaman Roh Kudus, ya. Nah, apa sebenarnya makna dari 1000 tahun damai? 1000 tahun damai itu dalam gematria, ya, 10 kali 10 kali 10. Ya. 10 itu satu adalah ilahi. Kita adalah kosong. Artinya di situ adalah hari, ya, yang namanya kebangkitan satu gereja. Kebangkitan gerejawi. 10-nya 3. 3 itu angka ilahi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam tradisi Yahudi atau di dalam gematria. Ya. Jadi sebenarnya 1000 tahun damai adalah yang namanya kebangkitan daripada gereja, ya. Kita tahu, ya, gereja yang seperti apa yang sebenarnya, ya. Kita lihat lagi dalam Matius pasal 16. Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Matius pasal 16 ayat 18. Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ya, aku akan mendirikan gerejaku. Siapa aku? Yesus. Ya, dikatakan kago desu lego hoti. Sei Petros. Ya, Petrus ini adalah Petrus, oknumnya. Siapa Petrus? Para rasul. Rasul murid Yesus di sana. Ya. Jadi, Yesus katakan akan dirinya di atas para rasul gerejanya. Nah, gereja ini atau dikatakan di dalam konteks bahasa aslinya itu eklesia atau gerejanya, bukan jemaat. Di atas Petra. Ya, Petra itu adalah feminim. Ya, feminim yang jenis kelaminnya adalah wanita. Ya. Jadi Yesus katakan di atas para rasul dan landasannya ajaran apostolik aku dirikan gerejaku. Itu maksudnya. Jadi bagaimana kalau gereja yang tidak ada landasan daripada apostolik? Ya. Karena dikatakan gereja yang satu. Itu sebabnya di Iman Nikea dikatakan gereja yang satu, kudus, ya, Katolik dan apostolik. Ya, Katolik itu universal, apostolik itu ajaran para rasul dasarnya. Ya. Yang satu, tidak dikatakan gereja-gereja, tapi gereja. Ya. Nah, inilah kebangkitan gereja daripada apostolik hari-hari ini. Ya. Dulu waktu saya belum bergabung di gereja apostolik, di gereja ortodok, saya belum pernah dengar ajaran ortodok kecuali daripada BN. Ya, Bambang Nursena. Tetapi ya, hari-hari ini banyak sekali timbul pengajaran-pengajaran ortodok orang-orang muda di sosmed. Ya, artinya memang inilah kebangkitan gereja yang satu dan ya. Inilah masa daripada 1000 tahun damai. Lalu dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan rantai besar di tangannya. Ya, saya nggak tahu nih rantai besar nih sebesar apa rantai ini nih. Ia menangkap naga, si ular tua. Kenapa naga dikatakan ular tua? Ya, kemarin sebenarnya saya sudah jelaskan.
Kenapa naga dibilang ular tua? Karena ya, simbolik daripada naga adalah malaikat yang jatuh dalam dosa, Lucifer. Dibilang ular tua itu sebelum dunia ada, naga sudah ada. Ya. Itu makanya dibilang si ular tua. Kenapa simboliknya ular? Ya. Sudah saya jelaskan ya dalam minggu-minggu lalu ya. Itu hanya simbolik, buat simbolik yang namanya iblis. Ya. Si ular tua itu yaitu iblis dan setan atau satan, dan ia mengikat 1000 tahun damai. Ya. Nah, kita lihat dulu di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ya, jadi iblis sama setan itu apa? Roh jahat. Ya. Jadi kira-kira ya, roh itu bisa dirantai nggak? Bisa diikat nggak roh dengan rantai? Enggak ya. Tapi di ayat pertama dikatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, dan ia mengikat 1000 tahun lamanya. Itu berarti ayat ini adalah simbolik. Ya, bukan berarti iblis diikat pakai rantai. Siapa yang bisa ngerantai roh? Rantainya apa? Sebesar apa? Kenapa roh bisa dirantai? Ya. Kenapa ada ajaran-ajaran katanya iblis dirantai ini? Karena terbawa ya dengan ajaran saya lama. Kalau ajaran saya lama ada iblis dirantai, ditimpukin. Ya. Bahkan iblis bisa dimasukin ke dalam botol. Ya, suruh mengaku. Ya, ayo mengaku, bertobat gitu. Iblis itu roh. Roh itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Berarti ayat ini adalah simbolik. Ya, yang dimaksud dengan rantai ya, dari kitab Kejadian sampai Wahyu itu berkaitan. Itu namanya rantai. Ada kaitannya semuanya. Ya. Jadi tidak bisa dirantai yang namanya roh. Ya. Kita coba lihat tentang penggenapannya. Ya, Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Galatia pasal 4 ayat yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, untuk penggenapan semuanya. Itu sebabnya ya, ajaran ya kerajaan Allah ya tidak bisa dikotak-kotakan. Dia ada mata rantainya dari Kejadian sampai ke Wahyu dan kegenapannya tentang Yesus. Ya. Jadi 1000 tahun damai itu adalah zaman yang namanya kebangkitan gereja. Kapan itu 1000 tahun damai terjadi? Kapan terjadinya? Ya, sekarang ini sebenarnya terjadinya. Yang namanya 1000 tahun
damai. Jadi gereja tidak ada masa-masanya, tidak bisa dikotak-kotakan seperti itu. Ya, kita kembali lagi di dalam Wahyu pasal 20 ayat 3. Lalu melemparkan ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mematraikan di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa seperti sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktunya. Ya, berarti ya kebangkitan 1000 tahun, kebangkitan gereja ini ya sekarang ini ada di bumi. Ya. Kenapa dibilang dia akan diikat kuasanya? Ya, nanti ya sekarang ini kuasa tentang gerejawi itu lebih tinggi daripada kuasa kegelapan. Tetapi sebelum akhirnya tiba, akan masa kegelapan lebih tinggi. Ya. Orang-orang sudah tidak mau lagi mendengarkan Tuhan. Ya. Sekarang sudah banyak loh. Ya, membuat ajaran-ajaran baru segala macam. Bahkan mungkin sudah ada orang yang tidak mau ya percaya adanya Tuhan, ateis. Banyak sekali sekarang. Ya, di Jakarta itu sudah ada komunitas ateis sudah ada. Di Makassar saya ketemu komunitas ateis. Ya, tidak percaya Tuhan. Ya. Karena apa? Karena semakin banyak ya yang mengotak-atik ajaran-ajaran Allah di bumi ini. Sehingga orang tidak percaya lagi tentang hal itu. Ya. Jadi dusta iblis tidak sebebas yang diikat, ditutup. Kenapa? Ya, karena Injil itu terekspos keluar semua penginjilan. Ya. Hari-hari ini ramai kalau kita lihat di medsos, ramai sekali dunia penginjilan. Ya. Sehingga tipu daya iblis dibatasi kegerakannya karena saat ini kebangkitanlah gereja itu sendiri. Ya. Kalau kita lihat di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang kedua, Wahyu pasal 13 ayat yang kedua, Wahyu 13 ayat 2. ya. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Iya. Ini adalah gambaran, ya, gambaran kebengisan manusia. Ya, nanti manusia akan bengis. Seperti apa? Seperti binatang buas. Ya, ini simbolik binatang buas semua ini, singa, apalagi beruang, macan tutul. Artinya apa? Sifat manusia dia akan bengis. Ya, udah nggak ada lagi nanti rasa kemanusiaan. Ya, ngeri sekali sifatnya. Ya. Terus menghalalkan segala cara, apapun. Ini sudah ditulis dalam kitab Wahyu. Itu sebabnya kita tidak bisa menghindari. Justru itulah kita aminkan. Ya. Saya waktu kejadian di Jogja, ya, di Jogja itu semua murid harus pakai jilbab. Dipanggillah sama Raja Jogja Hamengkubuwono dan diskorsing. Semuanya dikeluarkan. Kepala sekolah, guru-gurunya, ada berapa guru dikeluarkan. Ya. Banyak orang Kristen setuju. Tapi kalau bagi saya enggak. Kenapa?
Kata sebenarnya jilbab adalah kerudung, itu ajaran para rasul. Jadi sekarang sudah dibalik. Orang jadi membela yang salah. Apakah kerudung ajaran satu agama tertentu aja? Kan tidak. Saya sudah jelaskan di medsos. Ajaran kitab Talmud Yahudi halaman 6 menjelaskan tentang kerudung. Ajaran di para rasul di Korintus menjelaskan tentang kerudung. Ya, coba kita lihat dulu lagi. Korintus pasal berapa itu? Tentang kerudung. Satu Korintus 11 ayat 4 ya. Coba diketik tentang kerudung. Kerudung. Coba baca. Hiasan kepala wanita. Iya. 1 Korintus 11 ayat yang kedua, aku harus memuji kamu sebab dalam segala sesuatu kamu tetap mengingat akan aku dan teguh pegang pada ajaran yang kuteruskan kepadamu. Tetapi aku mau ajaran yang aku teruskan kepadamu. Siapa aku? Rasul Paulus. Berarti ajaran yang diberikan oleh Rasul diteruskan kepada siapa? Kepada kita. Apa ajarannya? Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Iya, tiap laki-laki yang sembahyang gitu, yang memakai kerudung menghina Kepalanya. terus Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan tiap-tiap perempuan yang bersembahyang atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. itu dia. Sebab yang namanya rambut mahkota daripada wanita. Ya. Jadi menghina. Ya. Makanya di dalam bahasa Latin proteketis, doa atau sembayang. Bahasa ininya sembayang. Ya. Jadi tiap-tiap wanita yang sembayang atau beribadah tidak memakai kerudung menghina kepalanya. Harus apa? Harus dicukur rambutnya. Karena sudah menghina. Ya. Tapi sekarang ini ya malah dibalik, membela yang salah. Ya. Saya malah setuju. Waktu saya ditelepon, Pak, gimana nih Kandis sekarang diwajibkan jilbab? Pakai, bagus saya bilang. Tapi banyak orang-orang Kristen menolak tentang hal itu. Padahal itu kebenaran, ajaran para rasul yang harus turun-menurun dilakukan. Ya. Jadi gambaran daripada Wahyu pasal 13 ayat 2 ini adalah manusia ya sudah tidak mempunyai hati nurani lagi nantinya. Bukan nanti, sekarang sudah banyak ya. Sekarang banyak sekali. Ya. Saya aja baru tahu nih kejahatan saat ini. Ya. Soal siapa? Joshua. Iya. Bayangin, baru tahu pembunuhan otaknya bisa masuk ke jantung, ke perut, hilang otaknya. Hebat ya. Artinya memang sudah ada rasa takut lagi. Rasa kemanusiaannya udah nggak ada. Udah bengis kayak binatang buas. Apa yang dituliskan kayak Alkitab. Ya. Bolong sana, bolong sini. Ya.
seumur hidup saya baru dengerin ini. Ya, manusia bisa dibunuh seperti itu. Karena apa? Bagi kita orang percaya, ya amin. Karena apa? Menggenapkan. Ya, inilah ya kedatangan ya tentang akhir zaman ini. Ya. Jadi Antikris itu adalah manusia yang diberikan kuasa oleh iblis nantinya. Bengis. Ya. Antikris ya manusia yang mengangkat dirinya sebagai Allah. Itulah antikris. Ya. Makanya dia tentang ayat keberapa tuh yang binatang yang bilangannya 666. Wahyu berapa itu? Wahyu 13 ayat 18. Coba bacakan Wahyu 13 ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Ya. Jadi bilangan 66 itu adalah simbolik daripada seorang manusia. Nggak dibilang microchip di sana. Yohanes nggak kenal microchip. Apalagi sekarang. Ya, bilanglah vaksin antikris. Ya. Jadi memakai bilangan 666 ya. Dalam gematria 6 itu adalah ciptaan manusia 6 hari. 6-nya 3. 3 itu angka ilahi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi manusia ingin ya menjadi ilahi, itu maksudnya. Ya, mau berkuasa segala macam. Ya. Tapi sebelum itu terjadi akan terjadi apa? Pemurtatan besar-besaran. Ya. Coba kita lihat di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 3. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Ya. Pemurtatan itu akan terjadi dulu. Jadi ya, akhir zaman ya, itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pemurtatan besar-besaran. Karena apa? Karena terombang-ambing oleh ajaran-ajaran yang sesat. Harus ada itu. Ya. Karena ya hati-hati yang namanya pengajaran. Ajaran bisa membawa kita kepada maut. Sekarang udah banyak Bu, pendeta, murtad. Kalau saya lihat khotbah-khotbahnya luar biasa kelihatannya berapi-api. Wah. Katanya murtad. Ya. Harus terjadi lebih dulu. Ya.
Kemarin juga saya singgung tentang harus dihina. Ya. Dan kita lihat semua ya itu ada ya. Jadi tanda 66 itu bukan microchip ya, dulu bukan microchip, dulu apa namanya, barcode. Dari barcode ya ke KTP, ATM dulu, ATM, kartu kredit, microchip, terus ke KTP, dari KTP terus kecil sebesar biji gabah, jar gabah, dimasukkan katanya di tangan dan di dahi. Nah sekarang udah berubah lagi nih, cairan, di mana? Divaksin. Jadi kesannya itu nubuatan Allah berubah-berubah, nggak pasti. Ya, udah gitu ada lagi orang Kristen yang sampai walaupun anak saya nggak dikasih sekolah, diberhentikan dari sekolah, saya tidak akan vaksin. Gitu. Ada. Ya. Itu pendeta lagi, teman saya lagi. Sampai dia bilang seperti itu. Walaupun dikeluarkan dari sekolah, anak saya nggak mau vaksin, antikris katanya. Padahal kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-8, Ulangan pasal 6 ayat yang ke-8 katakan apa? Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Nah, apa itu microchip zaman Musa? Di tangan dan di dahi. Ya. Belum ada itu. Gadget aja belum ada. Ya. Coba kita lihat lagi dalam Wahyu pasal 14. Pasal 14 ayat yang pertama. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Iya, di dahi. Microchip itu. Kasih tanda di dahi. Di surga mungkin ada pabrik microchip kali ya. ...144 orang. Ini yang diklaim saksi Yehova. Katanya dia yang masuk surga. Ya. Kita lihat dalam gematria, ya 144 itu adalah 12 kali 12. Ya, 12 suku Israel, 12 murid Yesus. Itu sebabnya murid Yesus itu waktu Yudas mati, buru-buru digantikan. Oleh siapa? Tahu nggak gantinya Yudas? Matias. Harus, karena sudah di simbolik itu sudah ada di catatan ya surga. Ya. Jadi juga simbolik akan 12 gereja ya, atau 12 murid. Ya. Biar lengkap semua ya, yang namanya nubuatan perjanjian lama sampai perjanjian baru. Itu yang saya bilang tadi tentang yang namanya rantai, berkaitan dia. Ya. Kalau dia memang 144, coba kita lihat lagi dalam Wahyu pasal 7 ayat 4 dan 9. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari semua suku keturunan Israel, 12 suku. Sembilannya? Ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya
dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ya, itu. Jadi banyak. Bukan 144. Banyak orang yang masuk di hadapan tahta membawa daun palem. Itulah pemuliaan kepada Allah. Ya. Jadi nggak terhitung jumlahnya, banyak sekali. Ya. Ya, kita lihat lagi coba di dalam Wahyu 20 tadi, ayat yang kelima. Tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Jadi pembangkitan pertama, ya, dibangkitkan. Ya. Untuk apa? Masuk dalam gerejanya Allah yang aman. Ya. Jadi tidak ada kata rapture, ya, diangkat. Ya. Kalau kita lihat dalam konteks bahasa aslinya itu diubahkan sekejap, bukan terangkat. Ya, hanya King James yang menerjemahkan terangkat. Ya. Tapi dalam bahasa aslinya itu diubahkan secara sekejap. Pengajaran tentang rapture itu pengajaran sekte Kalianisme. Ya, tidak ada di ajaran para rasul. Dan kita lihat di sini ya akan terjadi juga pembunuhan, ya, penghakiman. Ayat keempat, lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang kudus yang duduk di atasnya. Ya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa-jiwa mereka yang dipenggal kepalanya. Ya. Jadi ada martir. Ya, saat ini banyak nih, para martir juga banyak. Ya. Di daerah Turki, ya, ada itu Romo siapa yang lagi mimpin liturgi, dikejar sama orang Kristen, itu dibunuh, ya, di Turki. Jadi banyak sekali para martir yang terjadi. Ya. Kalau kita lihat dalam hal ini, ya, inilah kebangkitan tentang roh. Ya, kita lihat dalam Efesus pasal 2 ayat 5. Efesus pasal 2 ayat 5. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu dia. Ya. Apa sih kasih karunia? Apa kasih karunia? Kasih karunia adalah firman yang menjadi manusia, yang berteosis pada kita. Itu kasih karunia. Ya. Anugerah terbesar kasih karunia adalah firman yang menjadi manusia dan berteosis dalam kita. Ya. Tidak mudah seperti itu. Ya. Makanya saya lihat di dalam hari-hari ini banyak orang Kristen memandang bahwa kedatangan Yesus hanya sebatas keselamatan. Ya, itu artinya nggak jauh beda dengan ajaran-ajaran di luar. Ya. Buddha datang membawa keselamatan di dalam kitabnya. Hindu membawa keselamatan dalam kitabnya.
Begitu juga Islam membawa keselamatan di dalam kitabnya. Ya. Sebenarnya Yesus hadir ya di bumi ini bukan hanya sebatas membawa keselamatan, tapi menyatukan kita kepada Allah. Ya. Pada saat Kristus menyatu dengan Allah, kita berteosis dengan Kristus, itu sebenarnya untuk apa? Mengembalikan gambaran yang awal. Karena gambaran yang awal kita adalah segambar dengan Allah. Itulah kejarlah kita berteosis. Semua masing-masing pribadi lepas pribadi. Jadi kerajaan 1000 tahun ya ada dalam gereja pada masa sekarang ini sebenarnya. Ya. Nah, di situ disebutkan kematian pertama. Kematian keduanya kapan? Pada saat di neraka, Tartarus. Ya, bagi orang-orang yang memang tidak taat, yang tidak mau berteosis kepada Kristus. Ya. Jadi, ya, bagaimana kita bisa ya kita berkuasa, berteosis ya di bumi ini ya. Sering kali saya katakan ya, yang pertama secara sembahyang, ya ibadah. Ya. Banyak di Alkitab bahasa-bahasa yang memang masih menggunakan kalimat konteks bahasa aslinya. Ya kayak ibadah, itu kalau kalimat konteks bahasa asli masih. Ya, banyak sekali itu. Kalau kita lihat di dalam terjemahan Alkitab saat ini. Ya. Padahal ibadah itu atau sembahyang itu adalah penting bagi kita. Bagaimana kita berteosis ya, menyatu kepada Kristus dan kembali dalam kodrat ilahi itu sendiri. Ya. Kita aja baru berapa kali kita lakukan ini ibadah atau sembahyang ya, seminggu berapa? 4 kali. Ya. Bagaimana kalau di Gunung Athos itu? Di Gunung Athos itu orang udah gak mikirin dunia itu ya, sembahyang itu sehari 7 kali ya. Supaya apa? Supaya kita berteosis. Itu sebabnya apa sih perbedaan ya daripada gereja-gereja sekarang dan gereja ortodok? Ya, gereja sekarang, gereja ortodok itu selalu menekankan tentang bagaimana kita menyatu kepada Kristus dan kembali kepada kodrat awal. Ya, itu yang ditekankan. Jadi tidak bicara yang lain, apalagi bicara tentang blessing, bicara tentang ya macam-macam lah, ya. Tentang perpuluhan, bahasa roh ini tidak. Tapi bagaimana kita menyatu kepada Kristus dan kembali kepada gambaran yang telah rusak. Ya, itu aja yang saya dapat bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lanjutkan, selesaikan sembahyang kita, sembahyang tipikal kita hari ini.